Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Devianti Asarfarani dengan NPM 241506180. Di sini saya akan membuat video tugas tambahan UAS mengenai fungsi dan array. Yang pertama, apa itu fungsi? Menurut definisinya, fungsi adalah blok kode dalam program yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Fungsi sangat dibutuhkan untuk membuat program menjadi lebih modular dan mudah dipahami alurnya. Dengan fungsi, kita dapat mengurangi pengulangan kode yang pada akhirnya meningkatkan performa program yang kita buat. Lalu, apa itu fungsi dalam bahasa pemrograman C++? Dalam bahasa C++, sebuah program terdiri dari berbagai fungsi, baik yang didefinisikan langsung dalam program maupun yang disimpan dalam file lain, seperti file header. Salah satu fungsi yang pasti ada dalam program yang ditulis menggunakan bahasa C++ adalah fungsi main. Fungsi ini adalah fungsi utama yang dieksekusi pertama kali. Lalu di sini ada tujuan penggunaan fungsi. Yang pertama, program menjadi lebih terstruktur, sehingga mudah dipahami dan dikembangkan. Yang kedua, mengurangi pengulangan atau duplikasi kode. Lalu yang terakhir, memudahkan debugging atau pengujian. Lalu di sini saya akan memberikan contoh penggunaan fungsi dalam bahasa pemrograman C++. Di sini saya ada contoh fungsi dalam bilangan bulat. Yang pertama ada include IOStream, yaitu perintah untuk memberitahu compiler untuk mencetak isi dari pustaka IOStream yang memungkinkan program menggunakan cin dan cout untuk melakukan input dan output. Lalu di sini ada using namespace std yang berfungsi untuk menyatakan bahwa program akan menggunakan entitas dari namespace standar atau std. Seperti cout, cin, dan n-line tanpa perlu menambahkan std.2 di sebelum cout, cin, dan n-line. Lalu di sini kita akan mendeklarasikan fungsi dengan integer tambah dalam kurung integer a, integer b.2. Dalam baris ini mendeklarasikan fungsi tambah yang menerima dua parameter, yaitu a dan juga b, bertipe integer yang mengembalikan nilai integer. Fungsi ini didefinisikan di sini hanya deklarasinya saja. Lalu di sini masuk dalam program utama. Bagian ini adalah fungsi utama atau main dari program yang menjadi titik awal eksekusi. Di sini ada integer a sama dengan 5 dan integer b sama dengan 3. Variabel a dan variabel b dideklarasikan dan diinisialisasikan dengan nilai 5 dan juga 3. Lalu di sini ada cout, hasil penjumlahan tambah a dan b, lalu n-line. Dalam sini fungsi tambah dipanggil dengan argumen a dan juga b, dan hasilnya ditampilkan dalam cout yang akan menampilkan hasil penjumlahan. Dan hasilnya ditampilkan program kemudian dikembalikan dalam nilai 0. Dalam return 0 untuk menunjukkan bahwa eksekusi sesuai dengan sukses. Lalu di sini bagian realisasi fungsi. Bagian ini mendefinisikan fungsi tambah yang telah dideklarasikan sebelumnya. Fungsi tambah digunakan untuk menjumlahkan dua bilangan, yaitu a dan juga b. Lalu untuk memanggil fungsi tambah dengan variabel tersebut sebagai argumen dan menampilkan hasil penjumlahannya. Hasil penjumlahannya dalam return a ditambah b. Oke, setelah saya menjelaskan program ini,
Sekarang saya akan mencoba untuk mengcompilernya. Nah, di sini hasil penjumlahan menunjukkan 8 seperti yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu integer A dan integer B itu akan dijumlahkan dalam realisasi fungsi. Sekian penjelasan saya mengenai fungsi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai array, materi array. Yang pertama, apa itu array? Array atau sering disebut larik adalah sebuah koleksi data di mana setiap elemennya memiliki nama dan tipe yang sama dan diakses menggunakan indeks yang berbeda. Setiap detail data disebut sebagai elemen array. Array dioperasikan menggunakan pemilih elemen yang disebut indeks yang harus bertipe terurut, ada suksesor dan ada predecessor seperti integer, boolean, atau char. Elemen-elemen dalam array atau komponen-komponennya memiliki nilai yang sesuai dengan tipe data yang ditentukan. Oleh karena itu, array digunakan untuk menyajikan sekumpulan data bertipe sama yang disimpan dalam urutan kontinus sesuai indeksnya. Lalu, di sini ada macam-macam array. Yang pertama yaitu array satu dimensi. Array satu dimensi adalah tipe array yang paling dasar dalam struktur data. Pada dasarnya, array ini berisi daftar linear elemen dengan tipe data yang sama dan identik, yang tersusun dalam satu baris. Tetapi isi dari elemen tersebut boleh berbeda. Lalu ada array dua dimensi. Array dua dimensi adalah struktur data yang terdiri dari baris dan juga kolom, yang seringkali disajikan dalam bentuk matriks atau tabel. Lalu ada multidimensi. Array multidimensi adalah array yang memiliki lebih dari satu nomor indeks pada setiap elemennya. Lalu di sini saya akan memberikan contoh penggunaan array dalam bahasa pemrograman C++. Di sini ada include IOStream, yaitu perintah yang memberitahu compiler untuk mencetak isi dari pustaka IOStream yang memungkinkan program melakukan operasi input dan output seperti cin dan juga cout. Lalu di sini ada using namespace std yang berfungsi untuk menyatakan bahwa program ini akan menggunakan entitas dari namespace standar atau std seperti cout, cin, dan juga endline, tanpa harus menambahkan cout.2 di sebelum cout, cin, dan juga endline. Lalu di sini ada integer main yang berfungsi untuk menandai awal dari fungsi utama main yang memungkinkan untuk masuk dalam program C++. Lalu di sini ada integer angka 3 sama dengan 5, 10, dan 15. Di sini kita mendeklarasikan array dengan angka 3 bertipe integer yang langsung menginisialisasikannya dengan nilai 5, 10, dan juga 15. Lalu di sini ada cout, nilai elemen array sama dengan endline, yaitu di sini cout ini berfungsi untuk mencetak nilai elemen array saat di compiler, lalu endline ini untuk menambahkan baris baru. Lalu di sini ada for integer i sama dengan 0. I di sini akan dimulai dari angka 0, lalu I lebih dari 3. Di sini maka nilai yang akan ditampilkan akan berjumlah 3, yaitu 5, 10, dan juga 15. Dimulai dari I sama dengan 0. Tapi di sini kan dimulai dari angka 5. Jadi
I-nya itu sama dengan 5 bisa saja. Lalu I++, yaitu I akan terus bertambah hingga sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Lalu di sini ada cout angka, yaitu awalnya untuk mencetak pesan angka. Lalu di sini I adalah angka dari array ini, array yang ditampilkan, dan ada tutup kurung sama dengan. Di sini kita akan di sini program akan mencetak kurung sama dengan setelah menampilkan nilai dalam array. Lalu angka I, yaitu angka ini akan muncul dalam compiler dari 0, dimulai dari 0, 1, dan juga 2. Karena dalam komputer, semua perhitungan itu dimulai dari 0. Maka, nanti ketika sudah di compiler, yang akan muncul adalah angka 0, angka 1, dan angka 2. Lalu di sini n-line, yaitu untuk menambahkan baris baru. Terakhir, sini ada kurung kurawal untuk mengakhiri fungsi mengakhiri for. Lalu di sini ada return 0, yaitu untuk mengakhiri, untuk menandai bahwa program tersebut sudah selesai dan berhasil. Lalu di sini saya akan mencoba mengcompiler source code ini. Nah, seperti tadi disebutkan, nilai elemen array akan keluar, lalu angka 0, angka dalam kurung 0 sama dengan 5, angka dalam kurung 1 sama dengan 10, angka dalam kurung 2 sama dengan 5. Di sini ada 3 yang muncul seperti yang ada dalam source code sebelumnya, dan di sini angka dimulai dari 0 karena dalam komputer angka itu dimulai dari 0. Oke, sekian video tambahan UAS dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.